Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan membacakan buku Seni Berbicara kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Karya Larry King Bill Gilbert. Edisi revisi. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Pendahuluan, kita semua harus bicara. Manakah yang lebih Anda sukai? Pertama, meloncat keluar pesawat terbang tanpa parasut. 2. Duduk berdekatan dengan orang yang belum pernah Anda temui di sebuah acara makan malam. Bila Anda memilih jawaban pertama, jangan merasa tak enak. Banyak yang seperti Anda. Meskipun setiap hari kita bicara, seringkali hal itu sulit dilakukan. Kendati demikian, seringkali pula kita dapat melakukannya dengan lebih baik. Dan sepantasnya kita berlatih agar bisa bicara dengan lebih baik. Alasannya sederhana. Jalan menuju sukses, baik di bidang sosial maupun profesional, biasanya dapat dilalui lewat bicara. Bila Anda tidak meyakinkan sebagai pembicara, jalan itu bisa sangat buruk. Itulah sebabnya saya menulis buku ini, yaitu untuk mempermudah jalan itu. Berbicara merupakan mata pencarian saya selama 30 tahun, dan dalam talkshow radio maupun televisi, saya telah bercakap-cakap dengan Michael Gorbachev sampai Michael Jordan. Secara teratur, saya juga menjadi pembicara di hadapan berbagai kelompok yang terdiri daripada serif sampai wiraniaga yang menjual produk maupun jasa keuangan dari pintu ke pintu atau yang biasa disebut storm door salesman. Dalam halaman-halaman berikut saya akan menyampaikan kepada Anda apa yang telah saya pelajari tentang cara bicara, baik kepada satu maupun ratusan orang. Bagi saya, bicara merupakan salah satu kenikmatan hidup terbesar, sesuatu yang selalu saya lakukan dengan senang hati. Salah satu kenangan pertama saya ketika tumbuh dewasa di Brooklyn adalah berdiri di pojok 86th Street dan Bay Parkway, menyebutkan mobil-mobil yang lewat dan siapa pembuatnya. Ketika itu saya berusia 7 tahun. Karena saya suka bicara, teman-teman menyebut saya The Mouthpiece. Sejak itu saya selalu bicara. Sahabat terbaik saya pada masa itu, Herb Cohen, yang sekarang masih tetap sahabat terbaik saya dan saya panggil Herbie, memberitahu orang-orang bahwa saya biasa berceletok tentang The Dodgers di Ebbsville. Saya akan duduk sendiri, mengeluarkan kartu skor saya, dan menyiarkan pertandingan itu. Kemudian saya pulang ke rumah dan bercerita kepada teman-teman saya tentang segala sesuatu mengenai pertandingan itu. Herb bilang kepada orang-orang, bila Larry nonton pertandingan di stasiun Ebbets dan pertandingan itu berlangsung 2 jam 10 menit, cerita Larry tentang pertandingan itu lamanya juga 2 jam 10 menit. Herbie dan saya bertemu pertama kali di kantor kepala sekolah ketika kami berusia 10 tahun. Saya masuk ketika ia sudah berada di sana. Sekarang kami tak ingat lagi mengapa kami harus ke sana. Tapi kemungkinan besar karena kami suka bicara di kelas. Saya sangat suka bicara dan saya tahu mengapa sejumlah orang merasa kikuk untuk bicara. Ada ketakutan kalau mengatakan hal yang salah atau mengatakan hal yang benar dengan cara yang salah. Seperti dikemukakan seorang penulis, lebih baik tetap diam dan dianggap bodoh daripada membuka mulut dan menghilangkan keraguan itu. Bila Anda sedang bicara kepada orang yang masih asing atau kepada banyak orang sekaligus, ketakutan itu makin besar. Saya harap buku ini dapat membantu menghilangkan ketakutan itu. Salah satu hal yang saya pelajari adalah tidak ada orang yang tidak bisa diajak bicara bila kita memiliki sikap yang tepat.
Setelah membaca buku ini, saya harap Anda akan mampu mengikuti segala percakapan dengan penuh keyakinan, dan Anda akan tahu cara menyampaikan pesan dengan efektif. Dalam situasi apapun, Anda akan dapat berbicara dengan lebih baik dan lebih menikmatinya. Bab-bab dalam buku ini mencakup hal-hal yang penting dengan tips-tips maupun contoh nyata menyangkut pembicaraan dalam berbagai situasi, dari pernikahan saudara sepupu Anda sampai pesta makan malam resmi atau pidato di depan tamu-tamu terhormat dan terpandang. Saya akan memberitahu Anda apa yang dapat Anda pelajari dari tamu-tamu yang telah saya wawancarai dalam siaran saya. Anda akan lihat bahwa sebagian dari mereka benar-benar sulit dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan apa yang telah saya pelajari untuk membantu Anda dan saya. Bicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar yang membedakan kita sebagai suatu spesies. Menurut taksiran konon, rata-rata orang mengucapkan 18.000 kata sehari, dan saya sama sekali tidak meragukan angka itu. Kalau demikian, mengapa kita tidak mengembangkan keterampilan kita untuk menjadi pembicara terbaik? Marilah kita mulai dari sekarang. Segera balik halaman ini. Hey Herbie, dengarkan. Larry King. Bab 1. Bicara satu lawan satu. Dasar-dasar percakapan yang berhasil. Kejujuran, sikap yang benar, minat terhadap orang lain, keterbukaan terhadap diri sendiri. Bicara itu seperti main golf, mengendarai mobil, atau mengelola toko. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mahir dan semakin senang Anda melakukannya. Tetapi Anda harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Saya beruntung telah mencapai suatu tingkat keberhasilan dalam bicara. Barangkali saat membaca buku ini Anda akan berpikir dalam hati, "Oh, jelas dia dapat mengatakan bahwa bicara itu menyenangkan. Dia senang melakukannya." Memang benar bicara merupakan bakat alami bagi saya. Tapi bukankah mereka yang mempunyai kemampuan alami untuk suatu hal pun harus berusaha mengembangkannya? Bukankah orang yang berbakat pun harus mengubah bakat mereka menjadi keahlian? Ted Williams, pemukul bisbol terbesar yang dikaruniai bakat alami lebih daripada siapapun, mati-matian berlatih seperti orang lain. Luciano Pavarotti, dilahirkan dengan suara indah, tetapi ia tetap harus belajar menyanyi. Memang saya mempunyai bakat alami dan kecenderungan untuk berbicara, tetapi saya pernah mengalami begitu banyak kejadian di mana bicara tidak semudah sekarang. Debut saya yang gagal. Kalau Anda pernah menikmati siaran dari sebuah stasiun radio di Miami Beach 37 tahun yang lalu dan menjadi saksi hari pertama saya siaran, Anda akan keheranan bahwa saya bisa bertahan dan malah cukup berhasil sebagai pembicara profesional. Itu terjadi di stasiun Wahir, sebuah stasiun kecil berseberangan dengan kantor polisi di First Street di dekat Washington. Di pagi hari tanggal 1 Mei 1957, 3 minggu saya berada di sana, berputar-putar, berharap dapat masuk ke dunia radio impian saya. General Manager stasiun itu, Marcel Simon, mengatakan bahwa ia menyukai suara saya, tapi ia tidak mempunyai lowongan. Kata orang, saya tak perlu mengambil serius apa yang dia katakan, yaitu bahwa dia menyukai suara saya, karena konon itu hanya sopan santun untuk menolak saya. Waktu itu saya baru saja keluar dari Brooklyn. Saya tinggal bersama paman saya, Jack, dan istrinya di sebuah apartemen kecil dekat stasiun itu. Sambil menunggu kesempatan kerja, saya tak punya uang dan sudah cukup beruntung dapat sekedar berteduh di rumah paman. Setiap hari saya datang ke stasiun itu, mengamati para disc jockey DJ yang sedang siaran. Saya senang menyaksikan penyiaran yang membacakan berita atau penyiar olahraga yang memberikan hasil-hasil pertandingan olahraga.
Saya memperhatikan siaran-siaran langsung dari AP American Press dan UP United Press International dengan penuh kekaguman. Saya tulis beberapa cerita pendek, berharap seseorang mau mengudarakannya. Tiba-tiba setelah 3 minggu seorang DJ yang bertugas pagi hari keluar. Marshall memanggil saya ke kantornya di hari Jumat dan memberitahu bahwa saya mendapat pekerjaan. Mulai Senin pagi jam 9, saya memperoleh $55 seminggu. Saya mengudara dari jam 9 sampai sore, Senin sampai Jumat. Sore hari saya mengudarakan siaran berita dan siaran olahraga sampai jam 5. Mimpi saya menjadi kenyataan. Tak hanya bekerja di radio, saya akan mengudara selama 3 jam setiap pagi, plus setengah lusin kali atau lebih di sore hari. Saya akan mengudara sesering Arthur Godfrey, superstar CBS itu. Saya tidak dapat tidur sepanjang akhir minggu itu. Saya terus melatih kata-kata yang akan saya ucapkan di radio. Jam 8:30 pagi di hari pertama saya benar-benar gelisah. Bisa dibilang senewen. Saya minum kopi dan air untuk mulut dan kerongkongan saya yang kekeringan. Saya membawa rekaman theme song saya, Swinging Down the Lane. Kubahan Les Elgart siap memasangkannya begitu saya masuk ke studio. Saat itu saya semakin gugup. Kemudian Marshall Simon memanggil saya ke kantornya untuk memberikan ucapan selamat setelah saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia bertanya, nama apa yang akan kau pakai? Kata saya, apa maksud Anda? Ya, kau tidak dapat memakai nama Larry Ziegert. Ini soal etnik. Orang tak akan dapat mengeja atau mengingatnya. Kau perlu nama yang bagus. Kau tidak akan memakai Larry Ziegert. Ia membuka Miami Herald di mejanya. Di situ ada sehalaman penuh Kings Wallace Liqueurs. Marshall menunduk lalu berkata, bagaimana jika Larry King? Oke, baiklah, itulah namamu, Larry King. Kau membawakan The Larry King Show. Jadi begitulah saya. Dengan pekerjaan baru, bahkan nama baru. Datang saatnya berita pukul 9 dan saya duduk di dalam studio diiringi Swinging Down the Lane. Setiap menyiarkan The Larry King Show kepada pendengar, mulut saya serasa seperti kapas, kering, tersekat. Memang saya mempunyai bakat alami dan kecenderungan untuk berbicara. Tetapi saya pernah mengalami begitu banyak kejadian di mana berbicara tidak semudah sekarang. Sebagai teknisi, seperti halnya di stasiun radio kecil, saya memulai theme song itu. Musik mulai, lalu saya lirikkan perlahan agar saya bisa mulai bicara. Tetapi ya ampun, tak ada kata yang keluar. Lalu saya keraskan lagi musiknya, dan saya lirikkan lagi. Tetapi tetap saja tak ada kata yang keluar dari mulut saya. Sampai 3 kali. Satu-satunya yang terdengar oleh para pendengar saya adalah rekaman lagu yang volumenya naik turun tanpa diikuti suara manusia. Saya masih ingat saat itu saya berkata pada diri sendiri bahwa saya benar-benar bodoh. Saya cuma seorang pembual jalanan dan tak siap melakukannya secara profesional. Saya tahu bahwa saya suka pekerjaan ini, tapi jelas juga bahwa saya sama sekali tak siap untuknya. Saya tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Akhirnya Marshall Simon, orang yang telah begitu baik memberi saya kesempatan yang hebat, marah besar. Semarah-marahnya seorang manajer. Ia menendang pintu ruang kontrol sampai terbuka dan mengucapkan 4 kata kepada saya keras dan jelas. Ini bisnis komunikasi, tahu? Kemudian ia berbalik dan pergi sambil membanting pintu. Saya langsung menghadap ke mikrofon dan mengucapkan kata-kata pertama saya sebagai penyiar. Selamat pagi, ini hari pertama saya di radio. Saya sudah lama ingin mengudara. Saya telah berlatih sepanjang akhir minggu kemarin. 15 menit lalu saya diberi nama baru. Saya telah membawa sebuah theme song yang siap diputar, tapi mulut saya kering. Saya gugup. General manager saya baru saja menendang pintu dan berkata, ini bisnis komunikasi tahu. Setelah mengucapkan sesuatu, saya jadi lebih yakin untuk memulai. Saya jadi mampu bicara dan pertunjukan selanjutnya berjalan lancar. Itulah awal karir berbicara saya. Kini saya tak pernah gugup lagi di radio. Kejujuran. Pagi itu di Miami Beach, salah satu hal yang saya pelajari mengenai bicara. Entah Anda mengudara atau tidak, jujurlah.
Dengan prinsip itu, Anda tidak akan salah dalam dunia penyiaran atau bidang-bidang bicara apapun. Arthur Godfrey mengatakan hal yang sama kepada saya tentang cara menjadi penyiar yang berhasil. Biarkan para pendengar dan penonton merasakan pengalaman dan perasaan Anda. Ketika saya membuat debut sebagai pembawa talk show di Miami juga, saya mempunyai pengalaman yang sama. Itulah kedua kalinya saya gugup di udara. Selain pengalaman pertama di radio dulu, saya belum pernah tampil di televisi sebelumnya, dan saya merasa gugup. Produser menyuruh saya duduk di kursi putar. Kesalahan besar, karena gugup, saya memutar-mutar kursi ke kiri ke kanan, dan setiap permisa di sana melihatnya. Benar-benar menggelikan. Lalu saya menggunakan insting saya. Saya letakkan pemirsa di posisi saya. Saya beritahu pemirsa bahwa saya gugup. Saya katakan bahwa saya telah di radio selama 3 tahun, tapi ini pertama kalinya saya tampil di televisi, dan bahwa seseorang menyuruh saya duduk di kursi putar ini. Nah, dengan mengucapkan kata-kata itu sekarang, semua orang sudah tahu situasi saya, dan saya tidak gugup lagi. Saya lebih enak bicara dan lebih berhasil di malam pertama saya di televisi, karena saya jujur kepada orang-orang yang saya ajak bicara. Kemudian, seseorang bertanya kepada saya, seandainya Anda berjalan-jalan di NBC News, lalu seseorang mengamit Anda dan menyuruh Anda duduk di kursi di dalam studio, menyodorkan setumpuk kertas pada Anda dan berkata, "Bro, kau sakit, kau yang mengudara," dan lampu dinyalakan, apa yang Anda lakukan? Saya katakan bahwa saya akan benar-benar jujur. Saya akan menatap kamera dan berkata, "Saya sedang berjalan-jalan di NBC ketika seseorang mengejutkan saya, menyodorkan kertas-kertas ini dan berkata, 'Bro, kau sakit, kau yang mengudara.'" Kalau saya berkata demikian, semua pemirsa akan tahu bahwa saya belum pernah membawakan berita. Saya tak tahu apa yang terjadi. Saya harus membaca sesuatu yang asing bagi saya. Bahkan saya tidak tahu kamera mana yang harus dilihat. Dengan cara itu, saya menempatkan semua pemirsa berada di posisi saya. Mereka bisa memahami saya, mereka tahu bahwa saya jujur kepada mereka, dan saya akan berusaha sebaik-baiknya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Saya berhasil berkomunikasi dengan mereka, bukan hanya mengenai apa yang saya komunikasikan, tapi juga dilema yang saya hadapi. Sekarang saya dalam posisi yang lebih baik berhadapan dengan mereka daripada seandainya saya berusaha mengingkarinya. Sebaliknya, jika saya dapat tampil percaya diri, segalanya berlangsung lancar dan saya mampu mengomunikasikannya kepada para pemirsa saya. Saya mampu mencapai semua itu karena alasan yang sama. Saya menjadikan mereka bagian dari pengalaman saya. Formula lain untuk keberhasilan, sikap yang benar, kemauan untuk bicara. Meski untuk pertama kali kita merasa tidak enak, merupakan unsur dasar lain untuk menjadi pembicara yang baik. Setelah kegagalan saya di radio di Miami, saya membentuk sikap itu. Setelah berhasil mengatasi kasus demam mic itu, saya membuat komitmen bagi diri sendiri bahwa saya akan melakukan beberapa hal. 1. Saya akan tetap bicara. 2. Saya akan meningkatkan kemampuan bicara saya dengan melatih dengan serius. Apa yang saya lakukan? Segala hal. Saya membawakan acara pagi, menyiarkan ramalan cuaca, dan menjadi reporter olahraga sore, juga berita bisnis. Saya membacakan berita, menyampaikan pidato. Jika orang yang bertugas sakit atau ingin mengambil cuti, saya bersedia menggantikannya. Saya sambut setiap peluang untuk bicara di udara sesering mungkin. Tujuan saya adalah mengudara dan sukses di udara. Maka saya katakan kepada diri sendiri bahwa jika perlu saya harus melakukan apa yang dilakukan oleh Ted Williams. Saya berlatih lebih keras. Anda juga dapat berlatih sebagai pembicara, selain dengan buku-buku petunjuk dan sekarang video-video tentang cara bicara. Banyak yang dapat Anda lakukan sendiri. Anda dapat bicara sendiri di sekeliling rumah atau apartemen Anda. Saya melakukannya, tidak sering, cuma kadang-kadang. Saya hidup sendiri, sehingga dari waktu ke waktu saya biasa mengucapkan beberapa kata kepada diri sendiri atau mencoba sesuatu yang barangkali ingin saya katakan nanti dalam pidato atau show saya.
Saya tidak merasa kikuk melakukannya. Meski tak ada seorang pun di sekitar saya, Anda dapat melakukan hal yang sama. Meskipun tidak hidup sendirian, Anda dapat masuk ke kamar atau di gedung atau saat mengendarai mobil. Anda dapat segera berlatih bicara dengan lebih baik. Anda juga dapat berdiri di depan cermin dan bicara kepada bayangan Anda. Ini merupakan teknik yang lazim, khususnya bagi orang-orang yang berusaha meningkatkan kemampuan mereka sebagai pembicara publik. Hal itu berguna juga untuk percakapan sehari-hari dan dapat membantu Anda melatih diri membuat kontak mata, karena secara otomatis Anda akan menatap sosok di depan Anda, yaitu bayangan Anda di cermin. Jangan menganggap saya tidak waras jika saya menganjurkan teknik berikut ini. Bicaralah pada anjing, kucing, burung, atau ikan mas Anda. Bicara pada hewan peliharaan adalah cara hebat untuk berlatih bicara kepada sesama dan Anda tidak perlu khawatir akan dibantah atau diinterupsi. Di samping kemampuan untuk melakukannya, Anda setidaknya memerlukan dua syarat untuk menjadi pembicara yang baik: perhatian yang dalam kepada orang lain dan keterbukaan diri Anda kepada mereka. Saya pikir para pemirsa talkshow malam saya di CNN dapat melihat dengan jelas bahwa saya menaruh perhatian kepada para tamu saya. Saya pastikan untuk menatap mata mereka. Kegagalan melakukan ini menjadi kehancuran bagi banyak orang yang akan kita bicarakan kemudian. Kemudian saya majukan kursi saya dan saya ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang diri mereka. Saya menghargai setiap orang dalam show saya, dari para presiden dan atlet Hall of Fame sampai ke Kermit si Katak dan Miss Piggy dan The Muppets, dan ya, saya berhasil. Anda tidak bisa sukses bicara kepada orang-orang jika mereka menganggap Anda tidak tertarik pada apa yang mereka katakan atau Anda tidak menghargai mereka. Saya ingat Will Rogers pernah berkata, setiap orang banyak tidak tahunya hanya saja mengenai masalah-masalah yang berbeda. Ada baiknya mengingat ini, entah Anda bicara kepada satu orang saat Anda bekerja atau kepada seorang tamu TV di depan puluhan juta pasang mata. Yang perlu diingat, setiap orang adalah ahli dalam satu hal. Paling tidak, setiap orang memiliki satu topik bahasan yang mereka suka membicarakannya. Hargailah selalu keahlian itu. Para penggemar Anda selalu bisa membedakan apakah Anda menghargai mereka atau tidak. Jika merasa dihargai, mereka akan memperhatikan dengan lebih seksama saat Anda bicara. Jika tidak, apapun yang Anda katakan atau Anda lakukan takkan dapat memikat mereka terhadap apa yang sedang Anda bicarakan. Syarat terakhir dalam formula keberhasilan saya adalah keterbukaan tentang diri Anda. Sementara Anda bicara kepada orang lain, sebagaimana sikap terus terang saya kepada audiens ketika saya mengalami kasus demam Mic yang berat di hari pertama siaran saya. Inti aturannya adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Ini juga berlaku pada percakapan. Anda harus seterbuka dan sejujur teman bicara Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda harus bicara tentang diri Anda sendiri sepanjang waktu atau membocorkan rahasia pribadi. Justru sebaliknya, apakah Anda ingin mendengar tentang batu, empedu tetangga Anda, atau akhir minggu rekan kerja Anda bersama mertuanya? Kemungkinan besar tidak, jadi jangan melulu menggunakan cerita Anda sebagai bahan percakapan. Pada saat yang sama, hendaknya Anda mengungkapkan jenis informasi yang ingin Anda tanyakan kepada orang lain. Mengatakan kepada orang-orang apa latar belakang mereka, apa latar belakang Anda, apa yang Anda sukai dan apa yang tidak, adalah bagian dari memberi dan menerima dalam percakapan. Begitulah cara mereka mengenal orang-orang. Regis Philbin dan Kathie Lee Gifford adalah contoh pembicara yang baik, yang menunjukkan keterbukaan tentang diri mereka. Saat bicara kepada para tamu mereka, mereka masuk ke dalam diri Anda dengan mudah dan alami, dan tidak ragu-ragu mengungkapkan selera mereka atau menceritakan kisah tentang diri mereka. Tanpa membuat diri menjadi pusat pembicara, mereka menjadi diri sendiri. Mereka tidak berusaha mengingkarinya. Jika cerita mereka menimbulkan nada sentimental atau jenis emosi lain, mereka tidak malu-malu menunjukkan perasaan mereka. Regis
Dan Katie Lee jelas tahu bahwa tidak ada salahnya menunjukkan sisi sentimental jika itu memang momen sentimental. Mereka menunjukkan ketakutan, kesedihan, atau apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh suatu cerita atau dirasakan oleh para tamu. Para audiens di studio dan di rumah melihatnya dan merasakan keterbukaan serta ketulusan mereka. Siapapun yang pernah saya ajak bicara selama lebih dari beberapa menit, paling tidak tahu dua hal tentang diri saya. Pertama, saya berasal dari Brooklyn, dan dua, saya orang Yahudi. Bagaimana mereka tahu tentang saya? Karena saya menceritakan latar belakang saya kepada setiap orang yang berkomunikasi dengan saya. Itu merupakan bagian dari diri saya jauh di dalam. Dan saya bangga sebagai orang Yahudi dan berasal dari Brooklyn. Jadi banyak percakapan saya dimulai dengan referensi tentang latar belakang saya. Saya senang bercerita kepada orang lain. Seandainya saya penggagap, akan saya katakan juga kepada teman bicara saya. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Nama saya Larry King. Saya mempunyai masalah gagap, tapi saya senang bercakap-cakap dengan Anda. Anda telah menunjukkan keadaan diri Anda. Anda tidak perlu khawatir bicara kepada seseorang, karena Anda telah menceritakan situasi Anda yang bagaimanapun akan segera mereka ketahui. Anda telah mengatasinya, jadi tak ada pretensi. Percakapan itu memberikan kebebasan yang memungkinkan Anda berdua untuk semakin menikmatinya. Memang itu tidak akan menyembuhkan gagap Anda, tetapi jelas akan membantu Anda menjadi pembicara yang baik. Di samping juga mendapatkan rasa hormat dari orang yang Anda bicara, dari orang yang Anda ajak bicara. Mel Tillis, penyanyi country western, menggunakan pendekatan ini. Karirnya sebagai penyanyi sangat sukses dan ia benar-benar mengesankan sebagai tamu dalam sebuah wawancara. Meskipun dia gagap, itu tidak tampak jika ia sedang bernyanyi, tapi tampak jelas ketika bicara. Mel tidak merasa rendah diri karenanya, melainkan menerimanya sepenuhnya, berkelakar tentangnya dan begitu santai menjadi dirinya sendiri, hingga Anda pun merasa nyaman. Seorang tamu di show televisi saya di Florida lahir dengan langit-langit mulut terbelah. Sama sekali tidak mudah untuk memahami bicaranya, tapi ia senang tampil di show saya dan bercerita tentang dirinya sendiri. Ia adalah seorang multijutawan, meski beberapa orang menganggapnya orang cacat. Bagaimana ia dapat menjadi multijutawan? Ia adalah seorang wiraniaga. Dia mendekati siapapun yang ia ajak bicara tanpa pretensi dan tanpa berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa ia lucu kalau bicara. Ia berhasil karena mau menyesuaikan diri dengan keadaan dan membantu orang lain menyesuaikannya.